Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Lassie Come Home 2020. Film ini menceritakan seekor anjing yang bernama Lassie yang berpetualang agar bisa kembali lagi ke majikannya. Perjalanan yang ia tempuh juga tak main-main, yakni sejauh 1000 kilometer dari selatan Skotlandia hingga ke suatu wilayah yang bernama Yorkshire, yaitu tempat majikannya tinggal. Di dalam perjalanannya, anjing lucu ini banyak mengalami rintangan berbahaya. Seperti apakah kisah kelanjutan dari film ini? Maka dari itu, simak terus video ini sampai habis. And welcome to Bang Ul Review. Film dibuka dengan memperlihatkan seekor anjing yang bernama Lassie yang berlari hingga hampir menabrak si pemilik kontrakan yang bernama Nyonya Meller. Terlihat Lassie terus berlari menelusuri jalan hingga perkebunan, namun ia terus berlari tanpa mengenal lelah, dan hal itu Lassie rutin melakukannya. Lalu di sebuah perusahaan tempat pembuatan vas bunga yang terbuat dari kaca, terlihat seorang pria yang bernama Von dipanggil bosnya. Di sana semua karyawan dikumpulkan. Ternyata perusahaan tempat Von bekerja telah hampir bangkrut, yang membuat ia akhirnya tidak lagi memiliki pekerjaan sekarang. Lassie berlari ternyata bukan tanpa alasan. Ia berlari rupanya untuk menjemput majikannya yang hendak pulang sekolah. Dan hal itu Lassie lakukan setiap hari saat majikannya pulang sekolah. Diceritakan anak ini bernama Flo. Di sini terlihat kedekatan di antara mereka berdua. Di sela-sela waktunya, Flo sering mengajak Lassie bermain di air karena Lassie di sini ternyata takut terhadap air. Tetapi Flo tetap tak menyerah untuk mengajari Lassie agar berani terhadap air. Flo memiliki seorang ayah yang sebelumnya sudah kita lihat di scene awal tadi yang bernama Von. Dan ibunya yang sedang mengandung kita sebut saja namanya Bunga, supaya mudah untuk menyebutkannya. Di sana mereka berdua berbicara tentang Von yang sudah tidak bekerja lagi, karena perusahaan tempat ia bekerja hampir bangkrut. Dan ibu pemilik kontrakan juga tidak menyukai kalau anaknya memelihara seekor anjing, dan melarang keras anjing tersebut untuk dibawa masuk ke dalam kontrakan. Perdebatan mereka dengan pemilik kontrakan pun kian memanas di saat Bunga melawan omongan ibu pemilik kontrakan. Karena hal itu, mereka pun disuruh angkat kaki dari kontrakan itu. Namun Bunga tidak menggubris omongan dari pemilik kontrakan dan langsung menutup pintunya. Solusi dari permasalahan ini adalah Von mau tak mau harus mengungsikan Lassie ke tempat bosnya sebelum mereka menemukan tempat tinggal baru. Von akhirnya dengan sangat terpaksa menceritakan kejadian tersebut ke anaknya dan berencana mengungsikan Lassie, anjing kesayangan anaknya itu, ke tempat bosnya untuk sementara waktu. Yang jelas, hal itu ditolak oleh Flo karena ia tak ingin berpisah dengan Lassie. Begitu juga dengan Lassie yang terlihat seperti mengerti tentang apa yang mereka berdua sedang bicarakan. Namun sang ayah terus memberikan pengertian kalau semuanya ini ia lakukan hanya untuk sementara saja, dan Flo tetap bisa mengunjungi Lassie kapanpun yang ia mau. Sambil bersedih, Flo pun akhirnya mencoba mengerti dengan keadaan keluarganya sekarang. Singkat cerita, tibalah mereka berdua di kediaman Andreas. Mereka menitipkan Lassie di sana untuk sementara waktu. Flo juga dikenalkan dengan Priscilla, cucunya Andreas, yang nantinya akan menjaga Lassie. Flo dengan berat hati mau tidak mau harus menitipkan Lassie di sana untuk sementara waktu. Di saat Flo memasukkan Lassie ke kandang, ia sangat bersedih apabila meninggalkan anjingnya di sana. Begitu juga dengan Lassie yang terus mengikutinya. Tetapi dengan sangat terpaksa, Flo harus meninggalkan Lassie di sana. Flo yang tak sanggup menahan kesedihan, langsung bergegas berlari meninggalkan anjingnya itu. Lassie pun terus berteriak dan ingin mengejar,
Namun apa daya, kurungan itu yang membuatnya tak bisa keluar. Flo hanya bisa bersedih atas perpisahan ia dengan Lacey. Terlihat anjingnya hanya terduduk terdiam sambil melihat ke arah Flo yang sudah jauh meninggalkannya. Saat di rumah, Flo hanya berdiam diri dan tak nafsu makan karena terus memikirkan anjingnya. Lalu di saat itu, pengurus anjing yang di rumah Andreas yang bernama Hinz sedang mengurus Lacey dengan tidak layak. Terlihat ia juga memukul Lacey. Untung saja Priscilla dengan cepat datang dan menghentikan tindakan Hinz. Di sana Andreas juga melihatnya. Karena ikatan Lacey terlepas yang membuat Lacey langsung berlari dan pergi kabur dari sana. Priscilla terus mengejarnya, tetapi Lacey tidak dapat ditangkap dan terus berlari meninggalkan rumah itu. Atas tindakan yang tak terpuji dari Hinz yang membuat Andreas langsung memecatnya karena telah bertindak kasar terhadap hewan. Di sini terlihat Lacey berlari hingga ke tepian pantai. Di sana ia seperti memikirkan cara agar bisa kembali lagi ke tempat asalnya. Keesokan harinya, Flo pergi ke rumah Andreas untuk mengunjungi anjingnya tersebut. Namun ia hanya mendapati kandang yang kosong. Karena hal itu, Flo akhirnya mengetahui kalau Lacey sudah tidak ada di rumah Andreas, yang membuat ia lantas semakin bersedih karena benar-benar telah kehilangan Lacey. Ayah dan ibunya mencoba menenangkannya dan berjanji akan berusaha menemukan Lacey secepatnya. Di saat hujan deras, Lacey berlari dan berusaha berteduh dari derasnya hujan. Keesokan paginya, Priscilla dan Andreas mencoba mencari Lacey dan mereka melihat jejak Lacey yang masih membekas di pasir pantai. Ternyata Lacey telah menyelinap masuk ke sebuah kapal nelayan dan bersembunyi di kapal itu. Entah sebuah kebetulan atau tidak, kapal nelayan itu yang nantinya akan membawanya kembali ke wilayah Skotlandia, yakni tempat Flo berada. Dan dari sinilah petualangan Lacey dimulai. Andreas lalu memiliki ide, ia akan menghadiahkan jam kesayangannya, yakni bekas peninggalan istrinya yang telah meninggal, untuk siapapun yang berhasil menemukan Lacey. Jam itu memiliki harga jual sekitar 5.000 euro atau sekitar 85 juta rupiah. Karena ia menganggap Lacey jauh lebih berharga ketimbang jam itu. Ia melakukan hal tersebut karena merasa bersalah atas hilangnya Lacey. Perjalanan pun dimulai. Lacey terlihat berlari tanpa lelah, menelusuri luasnya ladang, mengarungi jalanan yang banyak kendaraan di sana. Namun ia tak putus asa. Segala medan dan rintangan ia hadapi dengan kaki kecilnya. Di rumah, Flo terus menelusuri peta dengan memperkirakan keberadaan Lacey saat ini. Kemudian, tibalah Lacey di sebuah hutan rimba yang asing baginya. Saat berlari, ia menemukan seekor domba yang terjebak di bebatuan. Di sana juga terdapat anjing hutan yang siap memangsa domba itu. Lacey dengan beraninya terus menggonggong dan melawan anjing hutan tersebut. Hingga tibalah pemilik domba yang datang ke sana. Anjing liar itu pun langsung pergi. Domba itu berhasil diselamatkan. Saat pemilik domba ingin berterima kasih kepada Lacey, ternyata Lacey telah menghilang dari sana. Saat di rumah, Flo terus memimpikan anjingnya itu dan terus menyebutkan nama Lacey di mimpinya. Di saat itu, Von mengatakan jarak dari rumah Andreas ke rumahnya sekitar 1000 km. Mungkin saja Lacey telah berlari sekitar 200 km. Dan Lacey membutuhkan 800 km lagi untuk bisa sampai ke sini. Dan hal itu mustahil ia lakukan, mengingat Lacey hanyalah seekor anjing. Namun istrinya tetap meyakinkan Von kalau suatu saat nanti Lacey pasti kembali. Lalu berita tentang hilangnya Lacey telah tersebar ke seluruh medsos dan internet. Dan orang-orang sedang membicarakannya sekarang. Lalu tanpa sengaja, wanita kecil itu melihat Lacey yang melintas di depan mobilnya.
Dengan cepat ia langsung merekam. Yang di saat itu Leslie sedang mencuri sosis dan pemilik itu pun mengejarnya. Saat di rumah, istrinya sedang ingin melahirkan dan Flo pun dititipkan ke ibu pemilik kontrakan yang tentu saja ia tak menyukai ibu kontrakan tersebut. Singkat cerita, Flo telah melihat video Leslie yang sebelumnya sempat direkam oleh seorang wanita kecil dan menguploadnya ke internet. Flo yang ingin menghubungi ayahnya terus ditahan oleh ibu kontrakan yang laknat itu, dan ia tetap tak mau menyerahkan telepon itu ke Flo. Ibu kontrakan itu pun mengatakan percuma saja mencari Leslie sekarang, karena ayahnya Flo nanti juga akan membawa mereka pindah rumah. Flo yang mengetahui hal tersebut menjadi marah. Ia berpikir ayahnya sudah tidak peduli lagi terhadap Leslie. Di dalam kesedihannya, ia terus melihat isi video itu, yang membuat ia menyadari kalau Leslie berada di dalam mobil di sana yang sedang bersembunyi. Ia pun membulatkan tekad untuk mencari Leslie seorang diri dan mencari mobil yang membawa Leslie. Begitu juga dengan Priscilla yang saat itu sedang menaiki bus untuk mencari Leslie. Singkatnya, Von pulang ke rumah dan mengetahui kalau Flo telah pergi. Ternyata Von yang ingin pindah rumah masih dirahasiakan kepada Flo, namun dengan mulut ember dari ibu kontrakan yang membuat Flo akhirnya mengetahui hal itu. Flo dan Priscilla pun bertemu dan memutuskan untuk mencari Leslie bersama-sama. Terlihat Leslie sekarang sedang bersama wanita sirkus yang sedang membawa anjing kecil di sana. Ternyata di sana juga ada Hines yang sedang mengintai Leslie, yang berniat ingin menculiknya agar bisa mendapatkan hadiah jam tangan dari Andreas. Lalu, Von dan Andreas sedang melaporkan tentang anaknya yang hilang di kantor polisi. Terlihat juga ayahnya Priscilla datang ke sana, yang bernama Sebastian. Diceritakan Sebastian ini tidak memiliki hubungan yang baik kepada ayahnya sendiri, yaitu Andreas. Di sisi lain, Hines terus mengejar mobil sirkus yang membawa Leslie. Pemilik sirkus sangat baik kepada Leslie. Ia selalu memberikan Leslie makanan. Namun di saat itu, ia mengejar anjing kecilnya yang masuk ke hutan karena mengejar seekor kelinci. Di saat sedang mencari, Flo tanpa sengaja mendengar gonggongan anjing, dan ia pun mengikuti suara itu. Von dan Sebastian juga terlihat sedang mencari anak mereka. Akhirnya, Flo berhasil menemukan Leslie. Namun Hines di sana sedang berusaha menangkapnya. Leslie yang melihat Flo dengan cepat langsung berlari. Akhirnya mereka bertemu dan usaha Leslie selama ini tidak sia-sia. Tetapi Hines tetap berniat jahat ingin menangkap Leslie. Mereka pun kabur dari sana. Von yang di saat itu mendengar gonggongan Leslie, ia pun keluar dan berlari mencari sumber suara itu. Flo di saat itu sedang berusaha kabur dari kejaran Hines dan akan menaiki perahu yang ada di sana. Tetapi mereka malah tenggelam di sungai itu. Leslie terus menggonggong dan pada akhirnya Leslie yang takut dengan air memberanikan diri nyebur ke sungai itu untuk menyelamatkan Flo dan Priscilla. Namun apa daya, Leslie malah terbawa arus sungai dan terjatuh di air terjun itu. Von dan Sebastian yang menemukan mereka dengan cepat menyelamatkan Flo dan Priscilla. Namun tidak dengan Leslie yang sudah tenggelam di arus sungai. Di saat kaki Flo terluka, ia terus menyebutkan nama Leslie dan meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan anjingnya itu. Sebastian pun menyuruh Von dan Flo untuk cepat pergi ke rumah sakit, karena istri sekaligus ibunya Flo akan segera melahirkan. Sebastian berjanji akan menemukan Leslie di sungai itu. Flo yang tak mau pergi tetap dipaksa ayahnya untuk ke rumah sakit untuk menemui ibunya. Flo hanya bisa bersedih dan menatap ke arah sungai. Saat di rumah sakit, istrinya ternyata telah melahirkan dan Flo menangis di dekapan ibunya. Di saat malam, ternyata Leslie masih hidup
Dengan tubuh kotornya dan berjalan terpincang-pincang, ia berjalan ke tepi sungai dan tergeletak di atas tanah, tak berdaya. Keesokan paginya, poster-poster hilangnya Lacey telah menghiasi jalanan, dan Flo terus mencari keberadaan anjingnya itu. Namun sampai sekarang ia sudah tak menemukan Lacey berada. Dan kebetulan di hari itu mereka akan pindah rumah, yang tentu saja Flo tak mau pindah sebelum Lacey ketemu. Di sisi lain, Andreas sedang membuat vas bunga yang terbuat dari kaca, yang dimana hari itu juga hari terakhirnya ia berada di sana sebelum perusahaannya dijual. Namun tiba-tiba Sebastian datang dan meminta maaf kepada ayahnya itu. Ternyata perusahaan milik Andreas telah dibeli olehnya, dan ia juga mengembalikan surat-surat perusahaan kepada Andreas. Sekarang ia yang akan melanjutkan usaha milik Andreas, yang tentu saja Andreas sangat senang mendengarkannya. Ternyata Andreas tak mampu membayar hutang, dan perusahaannya itu pun akan disita sebagai bayarannya. Namun Sebastian dengan cepat membayar hutang itu dan menyelamatkan perusahaan milik Andreas. Di sisi lain, di saat mereka ingin pergi pindah rumah, Flo akhirnya kabur dari mobil dan menuju ke sekolahannya. Karena ia yakin Lacey pasti selamat dan akan menemuinya di sekolah. Saat di sekolah, orang-orang berkerumun, dan ternyata feeling Flo sangat benar. Terlihat Lacey yang berjalan lesu terus berjalan melewati padang rumput itu untuk sampai di sekolah. Di sana juga ada Priscilia dan keluarganya. Dengan badan penuh lusuh, Lacey berjalan tanpa lelah, yang membawanya bertemu lagi dengan Flo. Di sana Andreas memberikan sebuah rumah dan menyuruh Von untuk jangan pergi. Ia meminta Von untuk kembali lagi bekerja di perusahaannya. Flo yang tiba di sana telah disambut oleh teman sekolahnya. Setelah melihat, ia menyadari Lacey telah berada di sana. Ia pun dengan cepat berlari. Lacey dengan sisa tenaganya terus berjalan. Dan pada akhirnya, setelah perjalanan panjang Lacey, mereka berdua bisa bertemu kembali. Lacey yang kelelahan pun langsung berbaring di pangkuan Flo. Orang-orang yang melihatnya langsung ikut turun ke sana dan menghampiri Lacey. Setelah hari itu, Lacey sekarang telah hidup bahagia dan selalu berangkat ke sekolah mengantar Flo dan Priscilia. Mereka juga selalu mengajak anjing kecil milik wanita sirkus itu. Anak-anak sekolah pun menyayangi anjing-anjing itu. Setelah usai mengantar Flo ke sekolah, Lacey dan anjing kecil itu pergi pulang dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.